Kapolri Listio Sigit seharusnya meninjau kembali dan melakukan sikap secara progresif memberhentikan AKBP Brotoseno. AKBP Brotoseno, penyidik Tipikor Bareskrim Polri, adalah napi Tipikor berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP. Namun sidang Komisi Kode Etik Profesi Polisi AKBP Brotoseno tidak dijatuhi sanksi PDTH, melainkan hanya dinyatakan melakukan perbuatan tercela dan meminta maaf kepada pimpinan Polri dan KKEP serta didemosi ke jabatan yang lebih rendah. Bagaimana pandangan Bung Petrus dari sisi hukum dan etik mengenai sanksi dari KKEP terhadap AKBP Brotoseno? Ya, jadi berita tentang pengaktifan kembali AKBP Brotoseno dalam tubuh Bareskrim Polri setelah yang bersangkutan menjalani putusan pidana korupsi yaitu 5 tahun penjara karena dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut pada pasal 12 ayat 1 huruf A Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Yungto pasal 64 KUHP. Itu sebetulnya memperlihatkan, ya, menunjukkan bahwa lagi-lagi institusi Polri didera masalah pembinaan dan penempatan kepegawaian di dalam tubuh Polri. Kita tahu bahwa belum lama ini Polri didera oleh permasalahan pengangkatan kembali mantan pegawai KPK hanya dengan surat keputusan atau peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu Novel Baswedan dan kawan-kawan, yang juga menimbulkan kontroversi. Nah, belum clear tentang persoalan Novel Baswedan dan kawan-kawan diangkat di tubuh Polri. Kini muncul pengaktifan kembali AKBP Brotoseno menjadi penyidik di Mabes Polri, padahal sebagaimana sudah dikatakan tadi, yang bersangkutan adalah mantan narapidana yang dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Nah, tindakan pimpinan Polri mengaktifkan AKBP Brotoseno ini sebagai sebuah sinyal bahwa di internal Polri, khususnya pimpinan Polri, tengah terjadi sikap atau terdapat sikap insubordinasi terhadap kebijakan Presiden Jokowi dalam pemberantasan korupsi. Karena kita tahu Polri merupakan salah satu ujung tombak penegakan hukum dan diharapkan merupakan salah satu institusi yang punya peran penting di dalam pemberantasan korupsi. Tetapi lagi-lagi dengan menempatkan kembali AKBP Brotoseno di dalam tugas kepolisian yang seharusnya menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, peraturan pemerintah tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan juga peraturan Kepala Kepolisian Negara tentang kode etik anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu seharusnya Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjatuhkan sanksi pemberhentian dengan tidak hormat terhadap saudara AKBP Brotoseno. Mengapa dia harus diberhentikan dengan status pemberhentian dengan tidak hormat? Karena baik di dalam peraturan pemerintah, ya, nomor 1 tahun 2003
tentang pemberhentian anggota kepolisian, di situ dinyatakan dengan tegas bahwa anggota kepolisian Republik Indonesia diberhentikan apabila terbukti melakukan tindak pidana dan diputus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kemudian di dalam peraturan kode etik pun dinyatakan bahwa apabila anggota kepolisian negara Republik Indonesia itu telah dinyatakan bersalah dan terbukti dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap melakukan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan diberi sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Tetapi di sini lagi-lagi Komisi Kode Etik Profesi Polri telah mengabaikan ketentuan-ketentuan tentang kode etik yang seharusnya di dalam misi Komisi Kode Etik Profesi Polri itu mereka seharusnya antara lain menjunjung tinggi kepastian hukum dan rasa keadilan sebagaimana dapat kita baca di dalam salah satu konsiderans ya peraturan kode etik tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di situ dikatakan bahwa Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya harus bertindak objektif, ya, bertindak secara jujur, menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, ya, kepastian hukum dan rasa keadilan, dan dengan tetap mempertimbangkan jasa dari anggota kepolisian yang bersangkutan. Bahwa di sini jika kita melihat rentetan peristiwa tindak pidana korupsi yang telah diputus oleh pengadilan tindak pidana korupsi, di situ dikatakan bahwa tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh AKBP Brotoseno itu adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut. Kata-kata bersama-sama di sini menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi itu tidak dilakukan oleh seorang diri, tetapi mereka berkelompok. Kalau kita bicara berkelompok berarti ini diorganisir. Kemudian kata-kata berlanjut itu artinya bahwa tindak pidana korupsi itu dilakukan secara berulang-ulang untuk tindak pidana yang sama dalam waktu yang bersamaan dari tindak pidana yang sejenis. Itu berarti daya rusak dari tindak pidana korupsi yang sudah dinyatakan dilakukan oleh AKBP Brotoseno ini sangat tinggi. Ya. Kemudian belum lagi kita lihat bagaimana perilaku AKBP Brotoseno ketika dia menjabat sebagai penyidik KPK. Ya. Di sana dia didapatkan melakukan hubungan secara langsung dan tidak langsung terhadap seseorang, ya, disebut-sebut sebagai Angelina Sondak. Ketika menjadi tersangka, AKBP Brotoseno melakukan hubungan secara langsung, bahkan disebut-sebut melakukan hubungan pacaran dengan Angelina Sondak. Sehingga akibatnya AKBP Brotoseno diberhentikan dari KPK dan dikembalikan kepada institusi Polri. Padahal menurut Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi pasal 66, seorang anggota pegawai KPK dilarang secara langsung dan tidak langsung melakukan hubungan dengan orang yang tersangkut perkara tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa oleh KPK. Dan jika itu dilakukan, maka itu diancam dengan pidana penjara 5 tahun. Di sini sebetulnya AKBP Brotoseno telah mendapatkan bonus, ya, yaitu bahwa pelanggaran mengenai melakukan pertemuan dengan orang yang sedang diperiksa oleh KPK itu dia tidak diproses secara pidana korupsi, tetapi dia hanya mendapatkan sanksi diberhentikan dari KPK. Tetapi mengapa di dalam proses pemeriksaan di Komisi Kode Etik Profesi Polri persoalan kelakuan AKBP Brotoseno di KPK tidak ikut dipertimbangkan? Kemudian juga tidak dipertimbangkan bahwa apa yang terjadi dengan tindak pidana korupsi yang sudah diputus dan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum yang tetap itu juga membuktikan bahwa Brotoseno telah melanggar sumpah sebagai anggota kepolisian dan juga sebagai pejabat di kepolisian. Pelanggaran sumpah seorang anggota kepolisian dan pejabat polisi
itu sanksinya adalah pemberhentian dengan tidak hormat menurut peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi betul-betul Komisi Kode Etik Profesi Polri ya selama ini telah mendegradasi putusan pengadilan, telah mendegradasi semangat pemberantasan korupsi yang lagi-lagi sudah diprogram dengan baik oleh pimpinan Polri, tapi juga dirusak sendiri oleh oknum-oknum tertentu di dalam tubuh Polri. Apakah ada yang salah dari KKEP dengan tidak mengeluarkan putusan PDTH? Jadi di sini memang timbul kecurigaan ya. Dalam kasus AKBP Brotoseno, Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak mempertimbangkan daya rusak yang ditimbulkan akibat perbuatan AKBP Brotoseno. Ya, daya rusak yang ditimbulkan di sini adalah bahwa perbuatannya itu sudah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, ya, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, yaitu terkait dengan kesungguhan pemerintah memberantas korupsi. Perbuatan AKBP Brotoseno juga sudah merugikan hak sosial masyarakat, ya, yaitu apa? Masyarakat menjadi sengsara akibat kejahatan korupsi. Ditambah lagi dengan apa? Tindakan AKBP Brotoseno telah melanggar sumpah jabatan. Ketika dia dinyatakan sebagai melanggar sumpah jabatan, bahwa di situ dia berjanji akan menjalankan undang-undang dengan sungguh-sungguh, taat kepada perintah atasan, taat kepada undang-undang dan UUD 45 dan segala macam. Tetapi lagi-lagi dia sendiri melanggar. Dan pelanggaran itu sudah dibuktikan dengan putusan hakim. Sehingga mestinya Komisi Kode Etik ketika memeriksa AKBP Brotoseno juga harus mempertimbangkan soal pelanggaran sumpah jabatan. Tetapi di sini tidak nampak pertimbangan ke arah pelanggaran sumpah jabatan yang dilakukan oleh Brotoseno. Jadi saya melihat bahwa Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih banyak bersikap melindungi korps. Dan dalam kasus Brotoseno harusnya dijelaskan apa jasanya terhadap Kepolisian Negara Republik Indonesia. Apakah dia sedang melindungi orang penting di tubuh kepolisian ketika dia menjabat sebagai penyidik di KPK sehingga itu dinilai sebagai dia berjasa terhadap institusi Polri? Karena seharusnya dipertimbangkan jasanya yang sudah dia lakukan dengan daya rusak yang ditimbulkan akibat perilakunya selama jadi penyidik di KPK, perilakunya setelah kembali menjadi penyidik di Mabes Polri dan terlibat di dalam tindak pidana korupsi. Itu harusnya dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh sehingga jangan sampai jasa yang mungkin juga ya saya kira tidak ada jasa yang luar biasa. Kalau Brotoseno dianggap merupakan seorang perwira Polri yang sangat dibutuhkan oleh institusi Polri dan punya jasa besar di dalam pemberantasan korupsi, maka jasa dan kehebatan dia seharusnya dipertimbangkan, diserahkan menjadi wewenang Jaksa Agung untuk mendeponering perkara dia ketika perkara dia masuk di tahap penuntutan. Karena kita punya pengalaman bahwa ketika Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad sebagai pimpinan KPK dipidana, Jaksa Agung mendeponering perkara Bambang Wijoyanto dan Abraham Samad dengan alasan keduanya adalah pimpinan KPK yang punya kepedulian yang tinggi dalam pemberantasan korupsi. Karena itu sama halnya dengan Brotoseno. Kalau Brotoseno dianggap memiliki jasa yang besar dalam pemberantasan korupsi selama dia menjabat di Mabes Polri, maka kewenangan menentukan jasa dia itu kompensasinya adalah deponering. Bukan dia mendapat kompensasi dengan setelah dinyatakan terbukti bersalah lalu dia diaktifkan kembali. Ini tidak balance, ini tidak kompatibel. Jadi putusan Komisi Kode Etik Profesi Polri bisa digugat. Kapolri Listio Sigit seharusnya meninjau kembali dan melakukan sikap secara progresif memberhentikan AKBP Brotoseno.